Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Silahkan duduk semua teman-teman. Oke, sekali lagi shalom. Oke, hari ini kita akan ada dalam panel discussion. Jadi sedikit brief ya, sedikit penjelasan. Di minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan, penjelasan firman Tuhan dengan tema relationship material ya. Kita bahas tentang hubungan, tentang relationship dan prinsip-prinsip firman-Nya sudah dibagikan. Nah, hari ini kita tidak membagikannya dalam bentuk khotbah, tapi kita mau mendengar langsung dari orang-orang yang sudah menjalaninya, orang-orang yang sudah menghidupinya. Dan kita akan diberkati oleh sepasang suami istri ya, yang sedang mengandung anak pertama mereka, tapi mereka memberi diri dan memberikan waktu untuk melayani kita semua. Dan Koko berdoa ini jadi inspirasi buat kita, amin. Langsung aja kita berikan tepuk tangan buat Ko Johan dan Ce Sufi. Ya, silakan lewat situ aja kali ya. Iya, dan istri saya. Iya. Oke. Iya, cewek-cewek di tengah kali ya. Oke, silakan. Baiklah. Ini langsung. Oke, semuanya shalom. Oke, nah sudah lengkap. Oke, sebelumnya kita kan tadi baru cuma namanya aja, ya kan. Sekarang boleh mungkin perkenalan masing-masing dulu, kemudian berdua. Ya. Silakan. Shalom teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Johan, panggilan Jinhao atau Qinghao. Dan ini istri tercinta saya dan terkasih, namanya Sufia Listi. Halo, shalom semuanya. Perkenalkan, saya anak kedua dari 2 bersaudara. Dan saya sebelumnya kerja sebagai ex-auditor, sebagai auditor, dan sekarang saya freelance dalam bidang digital financial. Halo, kalau saya anak yang ketiga dari 4 bersaudara. Terus untuk dulu itu pernah kerja di bank sebagai customer service. Untuk sekarang udah jadi ibu rumah tangga. Iya. Mungkin ini pertanyaan yang buat orang Indonesia gitu ya. Usianya berapa kalau boleh tahu masing-masing? Iya. Saya sepertinya masih 15 tahun. Wih. Tambah 15. Tahun ini umur 30 dan istri saya umur 25. Oh, oke, selisihnya 5 tahun ya. Nggak perlu ditanya untuk kita ya. Gak usah. Tapi usia pernikahan berarti? Untuk usia pernikahan kami masuki 1 tahun dan 4 bulan. Tapi sebelum kita menikah kami menjalankan hubungan pacaran selama 3 tahun dan 4 bulan. Oh, oke. Jadi total overall mau 5 tahunan. Oke, 3 tahun 4 bulan udah pacaran. Oke. Mungkin ada yang kepo nih ya. Banyak sebenarnya yang kepo. Adalah gimana sih proses perkenalan gitu? Kok bisa dari yang usianya kan bedanya 5 tahun, ya? Kok bisa ketemu di mana, kenalnya gimana gitu? Sebenarnya sih ini perkenalannya cukup singkat ya untuk pendekatannya. Untuk awal kenalnya itu dari media sosial melalui Instagram gitu. Jadi saat itu sebelumnya tahun 2017 aku pribadi pernah nge-DM Johan untuk berkenalan awalnya. Awalnya tuh minta fallback. Yang cewek langsung yes gitu. Ini adalah tanda First dari move Tuhan. berarti ya, Jadi awal-awal itu aku ya beranikan diri minta fallback. Dan akhirnya aku minta fallback dong gitu kan, ngechat DM. Dan direspon awalnya bilangnya cuman oke gitu, udah di fallback. Tapi chat selanjutnya saya chat lagi nggak dibales. Karena pada masa itu udah PDKT sama yang lain. Close. Oh iya. Oke. Tapi waktu itu ini pasti kepo lagi. Tenang, saya mewakili netizen ya. Kalau ini pastor, kalau ini netizen. Netizen gitu ya. Berarti pada saat itu kondisinya Pak Sufi tahu nggak kalau misalnya Jinhao ini lagi dalam relationship gitu?
Belum, soalnya kan aku random ya lihat story orang, terus aku lihat, kayaknya oke gitu kan, cobalah follow gitu, terus ya minta fallback dibalas fallback, tapi chat selanjutnya kok nggak dibalas gitu-gitu. Iya. Tapi ini yang kita suka, otentik, Iya. iya kan? Nggak yang kayak. Coba ya. Iya, tepuk tangan dulu dong. Tangan dong. Baru kali ini nih, ya seramai ini ya. Enggak, kalau dari sisi Johan nih waktu di DM minta di fallback, apa yang ada di pikiran Johan? Kalau saya gak ada pikiran apa-apa. Oke. Seperti biasa netizen pada umumnya ya. Dia minta fallback, ya fallback dan thanks gitu ya. Dan selesai. Karena pada saat itu saya masih PDKT. Karena Jadi pas PDKT kan belum official in relationship. Jadi saya tidak ada share pasangan tersebut. Jadi dia pun mungkin gak tahu juga. Mungkin dia gak tahu aku udah punya pasangan. Jadi pas itu saya pribadi memang kalau udah PDKT saya gak akan lagi mendekati orang lain. apa ulang? Kalau lagi PDKT nggak deketin yang lain. Nggak deketin yang lain lagi, nggak Iya. Gimana kalau lagi... Soalnya banyak di banyak ya. Maksudnya kalau saya lagi semuanya di DM gitu. Maksudnya untuk ya gitu deh gitu. Tapi seneng gak waktu di DM gitu? Iya sih. Apa nih? Biasa aja sih. Kayaknya dia banyak loh yang DM kali ya. Kok gak pernah di DM minta fallback ya? Nggak pernah ngerasain. Jadi mau tahu gitu perasaannya gimana ya kan? Oke lanjut. Jadi berarti itu perkenalan di tahun 2017. 17 itu cuma minta fallback aja. Nah terus selanjutnya? Selanjutnya ini dari aku. Ya. Ini saat ini aku yang mulai ambil move nih. Itu kan 2017, pada saat 2020 aku ingat banget itu malam hari sebelum malam Natal, sebelum Christmas Eve. Itu saya tiba-tiba kan story kan kita udah lihat nih, udah kenalan fallback, pasti di story itu ada reelsnya. Jadi aku tahu kira-kira dia tuh kehidupan seperti apa. Oh dia orang yang suka sama mamanya keluar. Pada saat itu dia memang domisili Pinang, saya Batam. Makanya kami DL ceritanya. DL Jadi pada saat itu saya lihat, tipenya dia orangnya bukan asal-asalan. Dia nggak seperti orang suka nongkrong sampai malam. Terus dia tipe yang suka masak, suka bikin kue. Jadi bagus ya Bang Sari. Jadi saya mulai pada saat itu saya punya dorongan, saya berkenal sama dia. Dan pada saat itu juga saya sedang mencari ya. Jadi saya berdoa juga supaya Tuhan tuh memberikan saya memang kriteria dari saya sendiri. Saya berdoa sama Tuhan saya mau orang yang sayang orang tua. Saya mau wanita yang enggak asal-asalan punya pergaulan yang buruk. Saya mau orang yang benar-benar ya setia dia, memang dari saya sendiri ini spesifikasi, saya pengen yang bisa masak gitu. Senang gitu. Tapi kalau misalnya pada saat itu kan ibaratnya berarti setelah DM yang kedua yang tidak dibalas, berarti emang si Jin Hao sendiri melihat story, dan pasti storynya bukan cuma dia aja dong, pasti ada beberapa story lain, tapi storynya Sufi ini yang menarik hati gitu ya. Benar. Dan Sufinya sendiri juga pasti nggak intent kayak masang status atau masang story yang benar-benar kayak yang apa ya, yang alami aja gitu kan, memang keseharian kamu ya, bukan di fake gitu loh, gitu nggak ya? Jadi pada saat itu kan dia pasang story di satu tempat di Pinang namanya Rimba. Saya sebenarnya saya orang Pinang tapi saya udah lama gak di Pinang. Tapi kira-kira tahu lah. Jadi itu sebuah kayak basa-basi yang basi. Saya bilang itu di Rimba ya. Gitu kan. Padahal dia udah Mulai tahu gitu harusnya kan. ya. Cari Ambil topik langkah ya, dulu. cari topik. Iya. Jadi tapi menariknya adalah kamu kan pada saat itu memang lagi dalam tanda kutip memang tidak lagi dalam single dan juga memang mau mencoba mencari hubungan gitu ya. Selain dari tadi aktivitas dia yang cukup sesuai dengan kriteria kamu, kalau dari segi appearance gitu ada nggak? Maksudnya kayak ya emang tertarik secara fisik juga gitu ya? Atau itu jadi faktor yang nomor berapa sih gitu kalau buat Jin Hao sendiri? Saya mungkin jujur saja tertarik sama fisik ya. Memang tipeku ya wajah seperti ini gitu ya. Tipenya seperti begini. Terus saya juga pas kenalan memang pada saat awal kan kita cuma bisa lihat story. Kita nggak tahu orang ini sebenarnya orangnya seperti gimana gitu. Jadi saya mulai berkomunikasi dengan dia. Sebelum kami pacaran, kami berkenalan. Kami PDKT bisa dibilang singkat. Nggak sampai 3 bulan. Tapi pada saat itu kan lagi COVID. 2020 COVID. Jadi nggak ada pelayanan gereja. Jadi pagi kerja pulang udah free. Jadi saya sama dia, wah kami benar-benar melakukan komunikasi yang sangat intens. Kami bisa ngobrol sampai subuh. Padahal itu not recommended ya, karena itu bisa mengganggu fokus kita pada saat kerja. Tapi ya pada saat itu benar-benar saya pengen tahu dia banget.
Dan dia juga pengen tahu saya. Jadi kami sama-sama open up. Kami sama-sama bahas masa depan. Kami sama bahas tentang Tuhan. Pada saat itu dia masih Katolik. Oke. Tapi kami percaya Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan yang sama. Jadi saya juga belajar, aku melihat dia orangnya, dia mau belajar. Dan juga dia bilang pada saat kita PDKT, dia ada pernah bilang juga sebelum dia merespon aku, dia juga sedang mencari-cari. Dia berdoa juga sama Tuhan. Jadi dua-duanya dalam kondisi single dan juga memang lagi mendoakan ya secara khusus gitu ya. Dan waktu PDKT itu tadi ini buat klarifikasi dan konfirmasi seperti yang Johan bilang, berarti emang satu orang aja yang dalam posisi PDKT-an kamu gitu. Siapa tahu ini ada PDKT sama si A, sama si B, sama si C gitu enggak ya? Satu ya. Satu. Jadi sebenarnya PDKT itu ya, itu ada pra PDKT. Oh benar, gimana tuh lanjut. PDKT itu kamu udah, istilahnya kita belum masuki pacaran, kita udah confirm lah, setidaknya ini orang yang sudah saya filter. Yes. Jadi kita nggak asal berhubungan dengan semua orang. Oke. Aku percaya gini, setiap yang kita lakukan ini ada dunia roh, ada alam rohnya. Jadi ketika kita terlalu asal bergaul sama orang, itu ada impartasi roh. Contoh misalnya ada orang kan gini, dia semuanya bisa dekat, DM ini, DM itu. Itu harusnya sebelum kita melakukan itu kita filter dulu. Contoh kita lihat sosial media, saya tahu dia, orangnya dia family girl. Sering dekat sama keluarga. Setidaknya aku udah tahu orangnya kira-kira seperti itu. Istilah tahu kulitnya gitu. Gak random gitu ya. Iya gak random, Gak random. Iya. Kalau random kan istilah kayak contoh dating apps ya, kalau kita bilang ya. Kan sekarang tuh lagi tren tuh dating apps. Teman-teman saya juga pakai. Teman dia juga pakai. Tapi menurut saya dating apps itu tidak ada filter. Kamu gak akan tahu orang ini kehidupannya seperti apa. Kamu gak akan tahu, contoh aku ketemu dia di dating apps ya. Itu kan memang dating apps kita tanda kutip memang motivasinya berbeda. Orang yang menggunakan dating apps itu biasa rata-rata adalah orang yang sedang haus. Haus untuk memiliki pasangan dengan hal yang negatif. Jadi kalau kita pakai dating apps, aku melihat bahwa itu tidak ada filter. Contoh kita pilih buah, pasti pilih buah lihat kulit yang bagus dulu. Tak mungkin, udah busuk nih. Saya ambil lah. Kalau dating apps, kalau kita pakai setidaknya Instagram ya. Instagram kita tuh kayak setidaknya nampak nih buahnya, masih bagus nih. Luarnya, kulitnya bagus ya. Pasti dalamnya harusnya bagus. Kalau kita gunain dating apps, saya merasa bahwa itu seperti kita tutup mata. Kita asal pick. Kita asal pick. Yang busuk pun kita ambil gitu. Jadi bagi saya memang berhubungan tuh harus kita di-filter dulu. Jadi ada namanya bagi saya sendiri ya, ada pre-PDKT. Seperti itu kira-kira. Tapi nilai-nilai apa sih yang Jinhao pakai sebagai filter? Maksudnya termasuk Sufi ya? Maksudnya nilai-nilai apa yang kalau dia nggak kayak gini udah kecoret nih dari list gitu? Kalau tadi kan yang kriteria yes-nya. Nah kalau kriteria no-nya apa gitu mungkin boleh di-sharingkan. Yang penting dia kalau nggak kenal Tuhan, aku skip sih. Ya, karena emang sebelum dekat juga aku maunya yang seiman awalnya. Aku mau yang seiman karena dulu di pengalaman dulu emang ya dulu kan pernah dekat sama belum mengerti. Jadi dekatnya sama yang beda Kristen yang bukan percaya Tuhan Yesus gitu. Tapi karena aku lihat story-nya si Johan, dia karena aktif di pelayanan, dulunya di gereja kan. Terus dia ya sering post-post lah tentang kehidupannya di gereja gitu. Jadi aku ada ketertarikan karena sesuai dengan jawaban doaku gitu. Oke. Jadi tadi ini sebenarnya tentang relationship ini menarik karena beberapa waktu sebelumnya ya kita mengundang itu couple yang pendekatannya ini dari tatap muka. Tatap muka dia adalah customer. Gitu. Kalau kita berdua emang kebetulan ini best friend, Lucky Amin. Nah, kalau ini dari media sosial, di sini ada juga yang dari dating apps, tapi balik lagi media-media itu kan netral, media itu netral, ya kan. Tapi yang menjadi concernnya tadi seperti yang dibilang oleh Sufi dan Johan adalah pribadinya. Kalau pribadinya itu nggak kenal Tuhan, nggak cinta Tuhan, mau media apapun bahkan ya. Kalau ketemunya di gereja sekalipun ya kan ya pelayanan dua-duanya gitu kan. Medianya kan kelihatannya positif ya, medianya rohani gitu ya. Tapi kalau pribadinya sendiri memang tidak
serohani itu, maka medianya bisa jadi negatif Ya, juga benar sekali, gitu. betul, Berarti betul. memang keduanya memang punya kerinduan supaya kenapa sih kok kalian bisa sampai berpikir bahwa pacaran harus sama orang yang apa ya, satu iman tadi dan satu value tadi. Mungkin boleh lebih dijelaskan lagi gitu tentang hal itu gitu. Kenapa buat kalian tuh penting banget gitu? Ya, penting sih ya. Kalau menurut aku itu sangat penting. Soalnya dulu kan aku emang udah kenal Tuhan Yesus. Cuman untuk semakin kenal Tuhan Yesus atau rajin ke gereja sih rajin kalau diajak mama. Itu dulu. Jadi aku berdoa kayak aku tuh mau nih sosok satu pasangan yang bisa bawa aku untuk semakin dekat sama Tuhan. Nah, terus aku dibawa dalam doa dan aku ketemu si Johan gitu. Jadi jadi pas ketemu pasangan atau mencari pasangan, aku mau cari yang bisa dekatkan aku dengan Tuhan. Jadi pas semenjak sama Johan, aku semakin rajin ke gereja gitu. Karena kan Johan kan pribadi suka ngajak aku nih, kamu harus ingat doa, kamu harus baca Alkitab, kamu harus rajin ke gereja gitu. Jadi saat itulah aku merasa, oh ternyata aku butuh leader seperti dia gini loh, pasangan seperti dia gitu. Itu sih. Terus kalau kami juga, bagi kami nilai-nilai terpenting tuh, kenapa kita harus filter? Karena kami pacaran untuk menikah. Ya, tujuannya itu. Untuk apa pacaran tapi tidak menikah? Kita menghabiskan waktu, kita harus tahu gini loh, bagi kami setiap hubungan tuh adalah sebuah resiko yang kita ambil. Yes. Yep. Resiko tersebut bisa gini, kamu seorang pelayan Tuhan, kita anak Tuhan, kita beribadah di sini. Tapi karena kita salah ambil pasangan, itu it cost our faith. Kalau orang yang salah tuh bisa bawa kamu tuh jauh dari Tuhan. Kamu meresikokan masa depan kita. Makanya sebelum kita menjalankan hubungan, kita harus pastikan dulu kita diberi PDKT ini kira-kira kriteria dapat belum nih requirement-nya. Dia kenal Tuhan, oke next kita kenalan lebih dalam lagi, komunikasi lebih dalam lagi, lebih cocok lagi baru kita ke tahap berikutnya. Makanya perlu banget sebelum pacaran tuh kamu harus tahu mau dibawa kemana. Jadi harus tahu dulu pengen nyanyi mau kemana kayaknya gitu. semuanya ya. Oh gitu-gitu. Jadi emang kalian memang dating for marriage ya? Oke, menarik. Terus yang jadi pertanyaan nih, gimana pada saat itu ya Johan atau Sufi melihat kalau imannya kalian itu bukan cuma di permukaan. Maksudnya kan memang kalau dari sosial media, oke nih kegiatannya di gereja. Tapi kan kadang ada yang nggak sinkron. Maksudnya banyak seringkali, misalkan contoh ya, saya mau deketin orang gereja nih, saya cowok mau deketin cewek orang gereja. Saya tahu dia orang yang rohani, saya akan berubah menjadi rohani supaya dia melihat saya, wah ini rohani nih, boleh nih. Tapi ternyata kan sebenarnya enggak gitu. Tapi for the sake of PDKT supaya dilihat sesuai dengan kriterianya, saya berusaha seperti itu. Nah buat kalian sendiri ya, gimana memastikan ya, mengobserve dengan jelas kalau orang ini memang cinta Tuhan dan takut akan Tuhan. Dari mana Johan waktu itu tahu? Dari mana Sufi waktu itu tuh tahu? Kalau cuma sosmed kan bisa menipu. Betul. Gimana coba? Jadi kayak tadi kami jelaskan bahwa sekarang tuh kita pilih buah tuh udah tahu kulitnya. Mau tahu dalamnya, apakah benar dalamnya itu sesuai dengan kulitnya gitu ya. Jadi pas kami PDKT, pada saat itu saya cuma tahu dia itu adalah orang yang kenal Kristus. Oke. Dan di tempat dia memang tidak ada seperti komunitas yang membimbing dan sebagainya. Pas kami kenal, kami membahas. Jadi di situ saya mulai kenal dia, tahu nilai-nilai di dalam dia, saya bisa melihat value dia. Aku percaya deh, ketika kita tuh kenal sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan tuh kasih kita kepekaan. Pasti Tuhan kasih kita kepekaan dan namanya juga buah roh tuh gak akan bisa ditipu. Amin. Karakter tuh gak akan bisa ditipu. Mungkin di sini kita bisa haleluya angkat tangan. Tapi ketika kita udah dekat sama orang, kita pasti tahu nih aromanya nih. Wangi dari buah itu tuh kok agak sedikit busuk gitu ya. Tiba-tiba orangnya agak posesif. Oke. Pas diajarin firman Tuhan, dia nolak, dia malas. Kita kan bisa lihat tuh ada karakter-karakter yang udah gak sesuai dengan firman Tuhan. Nah gitu kira-kira. Berarti mungkin pada saat pre-dating itu sendiri ya, kalau aku boleh tangkap ya, Johan ini tipe yang tidak terbawa oleh perasaan saja. Iya kan, maksudnya kalau kita terbawa perasaan aja kan, mau itu bau tai maaf. Maaf, ini kebiasaan netizen. Mau bau, kan katanya gitu kan, tai kucing pun jadi coklat gitu. Bener, tadi gara-gara bau jadi kecampur sama bau tai. Benar.
Padahal dia buah loh, buah-buahan. Kenapa jadi itu? Maaf ya, teman-teman. Maaf. Ini kaget loh mereka. Kalau yang YouTube udah biasa, kalian mungkin yang kaget. Jadi lupa tadi kan, sampai merah bibinya. Maksudnya ada kepekaan. Kadang kan gitu ya, kadang kalau lagi dating kan susah banget. Maksudnya dapat kayaknya kerohaniannya jadi kayak tumpul gitu loh, kurang peka gitu. Karena diselimuti sama perasaan tadi kan ya. Wah, gue suka nih. Apalagi kalau kadang-kadang kita udah keburu suka duluan sebelum tahu nilai-nilai hidup orangnya. Kan jadinya susah nih, pada saat tahu pun kita memilih untuk bodo amat. Ah, nggak apa-apa lah, nanti juga dia berubah. Oh iya, benar. Nanti juga dia jadi rajin. Itu Karena dulu kalau jadi pengalaman pribadi saya dulu, jadi sebelum awal kalau kenal si Johan, saya bawa dalam doa. Kalau yang dulu tuh nggak bawa dalam doa. Oke. Jadi tuh kita nggak dengar suara Tuhan. Kalau Tuhan tuh bilang pasangan ini sebenarnya nggak tepat gitu. Kalau dari Johan dekat sama Tuhan, Johan itu saya udah doa sama Tuhan. Saya selalu konfirmasi sama Tuhan, berdoa sama Tuhan di setiap malam, selalu bilang Tuhan kalau emang Johan ini orang yang tepat untuk saya, orang yang benar, biarkanlah aku jadi maksudnya semakin dalam semakin Tuhan gitu. Johan ajak aku tuh semakin dalam. Kalau emang Johan bukan bawa aku semakin dalam sama Tuhan, ya udah aku nggak mau juga gitu. Jadi rela juga ya, Iya, rela bener. langsung melepaskan kalau memang itu Iya, bukan. betul. Bukan pilihan dari Tuhan juga. Jadi kita semua peka juga. Kalau kita bawa dalam doa, Tuhan tuh pasti ada ngomong konfirmasi. Kalau kamu ini nggak cocok nih, kayaknya kamu jangan dulu deh, temanan dulu gitu. Itu udah ada dapat konfirmasi dari Tuhan gitu sih. Oke, mungkin Johan mau nambahin? saya percaya maksudnya kita pasti belajar dari hubungan sebelumnya. Saya juga pernah dibutakan cinta. Pasti deh kita pasti pernah kayak kita menjalankan hubungan, kita tahu ini bukan orangnya nih. Iya. Kita tahu sifat dia ini seperti begitu. Karakternya, aduh dia agak malas ya. Dia kok cuek banget ya. Dia kok orang yang agak emosional. Tapi kita tuh memaksa kehendak, kita tuh percaya. Tapi dia ibadah loh. Oke. Tapi kami berdoa bersama loh. Kita sama-sama pelayanan loh. Pasti dia berubah deh di jemaat Tuhan. Itu gak akan berhasil karena saya udah pernah alami sendiri. Oke. Kita nggak bisa ngerubah orang berarti. Wis. Iya, betul. Sama kayak kemarin kita pernah bahas, katanya kita don't date, don't marry, pattern. Potensial. Potensial. Karena kita yang pola ya yang kita amatin ya. Oke. Oke, berarti pelajaran berharga dari mantan ya, salah satunya itu ya. Kita nggak bisa mengubah orang, betul kan ya? Tapi ini ngomong-ngomong soal mantan nih, ini kalau Johan berapa sih relationship sebelum netizen ini udah jadi netizen ya. Udah jadi Harus netizen. ditanya. Mewakili. Ayo, silakan jawab. Saya cuma 3. 3, kalau Sufi? Aku 1. Oke. Jangan tanya aku ya. Udah tahu kok mereka. Terus kalau ya tadi berarti dari Johan kan pelajarannya itu ya, maksudnya. Tapi ada nggak sih hal ini mungkin nggak spesifik nggak apa-apa, tapi maksudnya yang kalau boleh Johan menasehati Johan yang lebih muda pada saat itu. Sufi juga nih menasehati Sufi yang lebih muda nih di first atau second relationship kalian yang sudah berlalu itu, hal apa yang paling bodoh gitu, yang maksudnya bodoh banget. Karena seringkali di momen itu kita nggak merasa diri kita tuh melakukan keputusan yang bodoh. Tapi pas kita udah melewatinya 5 tahun kemudian, terus kita look back ke momen itu, dulu kok gue bisa ya kayak gini. Nah, kalau dari kalian sendiri apa sih hal semacam itu yang pernah terjadi dan kalian bisa sharekan? Kalau tadi kan kita bahas tentang kita nggak bisa mengubah orang lain. Ya. Tapi dari setiap hubungan yang pernah jalankan pasti ada namanya kesalahan kita juga. Kita juga harus tahu mungkin pada saat itu kita orangnya pemalas. Mungkin pada saat itu kita orangnya terlalu posesif. Kita terlalu berprasangka buruk, kita harus belajar juga. Jadi yang ku kutip adalah sebelum kita memasuki hubungan yang baru, pas istilah kayak kita lagi single lah. Okay. Sebaiknya kita tuh jadi the best version of us. Oke. Kita tuh sebelum kita tuh masuk dalam hubungan, kita tuh harus jadi diri kita yang terbaik. Amin. Dalam apa? Kita tuh setidaknya kita dalam dulu sama Tuhan. Amin. Supaya kita tahu nilai-nilai apa sih yang nanti ketika kita cari pasangan dan nilai-nilai apa sih yang harus aku punya. Karena ketika orang yang punya kualitas yang bagus, dia pasti menemukan kualitas yang bagus juga. Amin. Nice. Kamu nggak mungkin kita tuh kualitas jelek kita ngarap sama kualitas yang bagus.
udah nggak matching gitu. Yeah. Terus kita juga harus, aku percaya pasti teman-teman juga pernah broken up. Kita pernah dulu mungkin mengalami namanya kekerasan dari pasangan. Kita pernah disakiti, kita pernah diselingkuhi. Tapi sebelum kamu masuki hubungan selanjutnya, you have to make sure you get healed completely. Amin. Kamu harus udah dipulihkan sepenuhnya. Yes. Jangan sampai kita membawa hubungan yang baru nanti dengan trauma masa lalu. Benar. Oke. Jangan karena kamu masuk hubungan karena kamu diputusin. Jangan kamu masuk hubungan baru karena kamu merasa lonely. Jangan menjadikan hubungan itu, don't take it for granted gitu. Jangan pernah menjadikan hubungan itu karena kedepannya kamu akan melukai orang itu. Yes. Makanya kita perlu kenal Tuhan supaya kita tuh jadi orang yang kita nggak menyakiti orang lain. Karena orang yang terluka pasti akan melukai orang lain juga. Gitu. Tepuk tangan dulu dong. Yes. Langsung itu kayak Johan lagi khotbah teman. Pas. Itu udah. Ya, ditinju berkali-kali. Langsung Oke. tolong diklip. Ya tadi. Kalau Sufi sendiri, Kalau untuk pengalaman dulu ya, itu dulu tuh salah pilih juga sih sebenarnya. Bukan salah pilih atau gimana ya, dulu kan cinta buta ya. Jadi udah tahu dia nggak kenal Tuhan, tapi mencoba. Nah, jadi awalnya tuh coba-coba, pendekatan dan pacaran. Nah, jadi dalam pengalaman dulu juga, mungkin aku juga masih muda, jadi belum dewasa untuk secara rohani ataupun ya, dewasa sekarang itu belum. Jadi suka menuntut pasangan kadang kan, terus ada mengasihi juga, cuman ya pasangan tersebut tidak mengasihi kembali gitu. Jadi saat itu pernah jadi kayak jadi pernah mikir kayak aku udah sayang sama dia, aku udah cinta sama dia gini, tapi kok dia bisa putusin aku gitu. Jadi ceritanya diputusin. Jadi kayak udah kasih semuanya nih, tapi kok dia kayak gitu ya gitu. Jadi dulu pengalaman dulu kayak gitu. Jadi tapi setelah aku sempat jomblo, single, terus aku merasa kayak mungkin aku juga ada yang salah gitu. Jadi kan setiap hubungan tuh pasti bukan cuma dia yang salah, tapi aku juga yang salah gitu. Jadi saat itu aku kayaknya harus pemulihan diri dulu deh gitu. Jadi sebelum kenal Johan, kayaknya aku harus pemulihan diri dulu, menjadi versi yang terbaik lagi gitu. Gitu sih. oke. Dan tambahkan sedikit ya, saya juga seperti dia. Kita mengasihi seorang, tapi kasih kita tidak direspon dengan baik. Jatuhnya kita tuh, aku percaya, aku juga pernah berpikir nih, gak usah lagi lah sayang orang terlalu dalam. Toh nanti disakiti gitu ya. Oke. Ada pernah. Bahkan dunia ini ngajar kita ya, bro lu gak usah terlalu sayang pacar lu lah, gak usah terlalu mengasihi dia lah. Nanti toh dia juga selingkuh gitu ya. Tapi sebenarnya firman Tuhan tuh ngajar kita, sebagaimanapun istilahnya kayak, kamu tetap harus jadi dirimu sendiri. Kamu tetap harus mengasihi walaupun orang lain menyakiti kamu. Kita tetap harus menjadi diri kita yang pengasih. Amin. Jangan sampai hubungan yang sebelumnya itu membuat kita tuh jadi orang yang aku harus balas dendam di hubungan ini. Iya, Oke. benar. Aku harus buat dia terluka juga seperti saya terluka. Nah, seperti itu kira-kira. Berarti penting ya bahwa setiap kita tuh perlu pemulihan terlebih dahulu ya. Karena memang relationship tadi Johan juga mengutip banget, nggak cuma sekadar pacaran, tapi kalau pertemanan, persahabatan. Sebenarnya ketika kita berrelasi dengan seseorang, menjadikan mereka mungkin inner circle kita, sebenarnya ada transfer spirit, ya kan, bisa impartasi juga. Ada juga kita share common value jadinya, kemudian juga habit-habit juga kita bisa saling menularkan ya. Nah apalagi nanti kalau udah jadi pasangan ya, itu lebih ibaratnya sambungannya, koneksinya sangat lebih dalam lagi. Oke, thank you buat pesan-pesan untuk kita juga buat semuanya ya. Nah mungkin ke next questionnya adalah ini how do you see ya, tadi gimana kalau melihat your relationship with Jesus and what is your life purpose, mungkin secara pribadi, dan setelah itu ketika kalian udah berpasangan mungkin ada modifikasi ya dari yang masing-masing punya tujuan hidup kemudian menjadi tujuan bersama, itu seperti apa? Kalau kita ya selalu patokannya tuh Tuhan Yesus sebagai pedoman kita, sebagai pusat. Jadi dari awal PDKT, dari awal sampai pacaran hingga menikah, kami selalu bawa di dalam doa dan selalu mengutamakan Tuhan Yesus. Karena kami percaya kalau Tuhan Yesus ada dalam hubungan kita, ya, hubungan kita akan baik-baik aja. Kita akan selalu damai sejahtera, bahagia. Kami soalnya pernah dulu pengalaman, dulu pas masih pacaran, itu selama setahun itu menghilang dari gereja gitu. Jadi kami udah nggak pelayanan lagi gitu. Jadi semakin jauh sama Tuhan, kami merasa hubungan pacaran kami itu nggak sehat. Jadi selalu ada konflik. Padahal konfliknya kecil, tapi jadi membesar.
gitu. Jadi kami selalu kayak, oh ini kayak kita salah nih. Jadi selalu mengingatkan kayaknya kita harus balik lagi ke Tuhan. Jadi karena kami merasa kalau balik ke Tuhan Yesus, kami selalu diberkati, selalu merasa hubungan kita ini sehat, bahagia gitu. Walaupun konflik pasti ada, tapi itu kita selalu memaafkan dan selalu say thank you dan selalu say sorry gitu. Jadi bisa diselesaikan dengan cepat gitu. Tapi emang kalau jauh dari Tuhan itu nggak bisa. Jadi kami selalu patokannya Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kita, selalu dalam pasangan kita, biar kita hidup selalu sejalan dan sepadan gitu. Kalau saya melihat setelah menikah itu berkat Tuhan tuh semakin luar biasa. Amin. Karena teman-teman ketika Tuhan tuh mau kita tuh ketika kita berpasangan, udah nikah, kita tuh udah ikat secara roh. Kita bukan lagi dua tapi satu. Yeah. Ketika kita dua udah bersatu, kita berdoa dalam nama Tuhan, itu powernya lebih powerful. Amin. Dibanding kita pas pacaran kita berdoa. Kalau kita udah nikah, itu ada benar-benar kami merasa perbedaan. Itu kok berbeda gitu ya. Karena pas pacaran memang perlu namanya sehati sepikir. Tapi kita belum satu tubuh. Tapi pas nikah, kita janji nikah, itu kita udah dua tubuh jadi satu. Kita udah merge. Kita udah gabung. Nah di situ aku percaya, kami merasakan doa kami benar-benar dijawab Tuhan. Contoh seperti kesaksian istri saya, kami udah menikah kemarin hampir 1 tahun, kami belum dikaruniakan anak. Pada saat mau satu enif, kami melihat orang tuh kok orang baru nikah udah punya anak gitu ya. Kami tuh rindu punya anak. Tapi pas saat itu kami merasa kok kami sulit ya. Mungkin kami pikir udah mau 1 tahun nih. Pas enif kita ke dokter deh. Kita cek, kita berdua cek apakah ada yang bermasalah dengan kita gitu. Pas sebelum 1 tahun, puji Tuhan kami berdoa banget 3 bulan terakhir. Sebelum 1 tahun kita bilang nanti kalau 1 tahun belum punya ya kita pergi check up lah ya. Karena memang rentang waktunya 1 tahun ya biasa kata orang gitu ya. Terus kami berdoa benar-benar kami bersepakat, kami doa. Kami doa terus kami doa. Dan pada saat bulan ke-11 tiba-tiba dan dia juga berusaha. Dia check up untuk mencek di dalam wanita ada namanya cek sel telur. Kapan dia puncaknya supaya kita tuh bisa membuahi. Pada saat itu puji Tuhan kami dapat gitu. Pas kami pikir kalau kami 1 tahun kami tidak mempunyai anak, mungkin kita udah jatuh dulu. Karena pas kami cek ke kandungan, ternyata istriku punya PCOS. PCOS itu sulit hamil. Ya, teman-teman kalau tahu PCOS itu sangat sulit hamil, persentasenya sangat kecil. Tapi dengan mujizat Tuhan, dengan kita doa, Tuhan memberikan mujizatnya, kami sangat bersyukur. Dan inilah anak kami udah 6 bulan. Puji Tuhan. Yeay. Luar biasa ya. Tadi menarik juga, mungkin lebih dikulik lebih dalam soal ternyata pernah ya, otentik banget loh ya, pernah waktu ketika pacaran jauh dari Tuhan gitu kan sama 1 tahun. Pernah. Dan itu jadi pelajaran ya teman-teman ya, jadi berarti Cece Koko di sini aja pernah pacaran dan tahu ternyata kalau jauh dari Tuhan, kalau nggak menaruh Yesus sebagai pusat di dalam relationship, malah semuanya jadi berantakan, bener nggak sih? Yang dipikir kayak kalau misalnya nggak pelayanan, nggak gereja, mungkin waktu berdua jadi lebih banyak. Malah lebih banyak cekcoknya ya. Benar Kalau sekali. ternyata pelayanan mungkin kita pikir udah pacaran, udah nikah, pelayanan kayaknya waktunya jadi berkurang deh. Tapi yang waktu berkurang itu jadi berkualitas, bener nggak ya? Bener kan? Mungkin kita mau lebih dalam lagi juga tadi soal bagaimana sih kalian sendiri menyikapi, ini mungkin lebih dalam ya. Karena kenapa juga salah satunya reason kita mengundang Johan dan Sufi ini, karena kita melihat ya, kita di gereja kita, kalian lihat HOG News, itu sering banget kan orang pemberkatan ya. Tapi banyak dan kita kebetulan juga udah beberapa tahun kan melayani orang yang pemberkatan nikah. Nah setiap kali kita konseling, itu pasti pasangan muda sih yang kebetulan yang kita berkatin. Ada yang kita memang tidak kenal, mereka cuma jemaat umum gitu ya, terus karena muda jadi di-referkan untuk kita. Kita tuh selalu pada saat konseling kita selalu bilang pentingnya komunitas setelah dari pernikahan ini, jangan sendiri aja. Tapi jujur dari sekian banyak yang akhirnya masuk ke dalam, kita tergabung juga di couple ministry ya, itu cuman sedikit sekali, sehingga dan seringkali babak belur di usia pernikahan 5 tahun ke bawah, 3 tahun gitu ya. Banyak juga yang 1 tahun udah telepon mau cerai gitu, ada juga. Nah kayak gitu. Nah hal-hal yang seperti itu
Sedangkan kita ngelihat teladan inspirasi dari Sufi dan Johan ini kan pasangan muda tapi masih mau berada dalam satu naungan komunitas, yaitu couple ministry tadi. Nah itu kenapa sih kok kalian bisa kayak, kan beda, kalau pasangan yang lain kan bisa aja kayak, aduh ngapain nih dikepoin, atau capek lah, misalnya 2 minggu sekali pergi cool gitu, toh aku juga bisa kok baca firman sendiri misalnya dan lain sebagainya. Itu alasannya kenapa sih kalian mau bergabung dalam komunitas? Kalau kami, sebelumnya kami juga jemaat yang agak baru juga di HOG ya, sekitar 3 tahun. Udah 3 tahun, pas kemarin tadi kata istriku bahwa kita pernah hilang. Kita hilang dari kegiatan ibadah dan pertemuan sebagainya. Karena kami juga sibuk kerja, pagi malam saya bantu orang tua, pagi kerja sebagai auditor, malam kerja di food court, jualan makan. Jadi saya benar-benar gak punya waktu. Tapi, dan juga saya merasa gak ada damai sejahtera. Saking sibuknya, saking gak ada komunitas, saking gak ada persekutuan dengan Tuhan, kami jadi orang yang sangat berubah. Karena terlalu hektik juga, kita jadi orang kok kita sekarang sering ngomongnya sering cekcok ya. Kok kita sekarang ngomongnya suka nadanya tinggi. Kok sekarang kita gak ada damai sejahtera ya. Kami mulai sadar kita gak bisa kayak gini. Maka itu pada saat itu kami realize kami perlu komunitas, kami datang ikut komsel, couple ministry. Jadi pas kami sibuknya itu pas sebelum nikah. Pas udah nikah, masuk beberapa bulan kami masuk ke komsel. Kami bertumbuh di couple ministry. Di situ kami semakin diubahkan, kami semakin istilahnya tanaman deh. Kita ada tempat bertumbuh, kita tuh makin bertumbuh. Kalau nggak ada tempat bertumbuh, teman-teman kita bisa layu. Karena komunitas juga mengkoreksi kita. Firman Tuhan tuh mengkoreksi. Kalau kamu baca sendiri kadang-kadang kamu denial. Tapi kalau ada kakak pembimbing, itu bisa membuat kita tuh lebih maksudnya kayak lebih ditampar gitu ya. Kau sendiri baca, janganlah kuduskan dirimu, aku kudus kok. Padahal kita masih melakukan dosa. Terus disuruh kasihlah istrimu, aku udah sayang kok, kurang apa lagi. Nah jadi ketika punya komunitas kita bisa berkembang. Dan juga seperti api unggun, semakin bersama tuh banyak kayunya itu apinya semakin besar. Maka iman kita semakin dikuatkan. Memang penting sih komunitas tuh. Gitu. Sufi mau nambahin? Oke, jadi teman-teman ini contoh yang baik sekali ya. Dan ini juga perlu jadi ketetapan hati nih buat kita one day kalau kita menikah pun nih, kita tuh harus tertanam dalam komunitas. Amin. Karena memang seperti yang Cenjel bilang, banyak sekali pasangan yang menikah pada saat belum diberkati ya. Wah, rajin luar biasa. Ikut ini dan itu, karena salah satu syarat untuk menikah harus ini, harus ikut kelas BPN, harus ikut konseling, mudah sekali. Kok pernah nih, setelah selesai pemberkatan, chatnya gak dibalas lagi. Setelah selesai pemberkatan nih mau ajak cool nih, chatnya udah gak dibalas lagi. Tapi nanti pada saat lagi ada masalah, pada saat rumah tangganya kena badai, itu baru nyari pertolongan. Alangkah baiknya, ya kita tuh sudah menjalani relationship itu dalam komunitas, sehingga nggak tunggu masalahnya meledak dulu. Tapi kayak tadi tuh ada tamparan-tamparan kecil yang sudah bisa dilepaskan gitu ya, sebelum masalahnya jadi besar. Mungkin ya suami mau diomongin sama istri, pasti merasa enggak lah. Tapi giliran gembala kulnya yang ngomong, kita jadi mikir, iya juga ya, gitu ya. Jadi ada payung rohani ya, ada tudung, ada orang yang berjaga-jaga. Jadi itu hal yang penting, bahkan kita juga selalu menekankan, bukan cuma pada saat menikah, bahkan sebelum menikah. Ya kita perlu ada dalam komunitas. Do not be exclusive, tapi inclusive. Yes, benar sekali. Mungkin ada pertanyaan dari netizen, ya jangan loh di netizen. Oke, dari nih sudah ada nih. Ya, dari jemaat. Kita mulai dari yang pertama. Silahkan dibaca. Oke, bagaimana Koko dan Cece men-solve masalah rumah tangga berhubung lagi banyak berita perceraian? Rumah tangga. Keras ya ini ya. Rumah tangga yang ditanya. Semua tuh soal keterbukaan ya. Oke. Soal permasalahan rumah tangga itu complicated ya. Maksudnya kayak terlalu besar maksudnya dia punya, gimana bilang ya, terlalu luas. Permasalahan di mana dulu nih? Yeah. Oke. Apakah masalah di A atau B atau C atau D? Semua itu ada problem solvingnya tersendiri. Kalau kami, pertama-tama adalah
kamu harus menjadikan Tuhan sebagai pusat dari hubungan. Teman-teman pasti udah sering dengar namanya triangle relationship. Iya. Ketika kita semakin get closer sama Tuhan, kita berdua berjumpa di tengah. Itu betul. Sering banget kita tuh selalu ketika udah berhubungan sama menjalin hubungan dengan pasangan, kita selalu lupain Tuhan. Kita selalu mengandalkan kekuatan sendiri. Ada masalah, aduh gimana sih gini caranya. Tapi kita kalau gak get deep bersama Tuhan, kamu gak akan tahu sebenarnya suatu permasalahan apa sih sikap hati yang harus kalian lakukan. Masalah itu bisa selesai karena sikap hati. Kalau sikap hatimu buruk, kamu punya solusi kayak manapun tetap tak akan ada problem, akan ada solusinya. Semua itu dari sikap hati. Bagaimana cara respon suatu masalah. Bagaimana kita harus calm down, kita pikirkan baik-baik, kita ngomong baik-baik, baru kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Dan itu lebih ke namanya keterbukaan ya. Teman-teman sering gak dengar namanya ketika kita menjalin hubungan, lu gak usah urus gua deh. Aku sayang kamu kok, tapi ada boundaries yang kamu tuh gak boleh masuk. Ini privasi aku gitu. Dunia tuh ngajar kita namanya, kamu harus set batas. Gak boleh tuh orang tuh privasi, kamu namanya self love. Kamu harus punya privasi. Tapi saya mau bilang bahwa pernikahan itu soal dua menjadi satu. Segala hal yang aku tahu, istriku harus tahu. Segala hal yang istriku lihat, saya harus lihat. Segala hal yang aku pikirkan, aku impikan, dia harus tahu. Makanya keterbukaan tuh lebih ke namanya be vulnerable. Be vulnerable tuh lebih dari open up. Open up tuh cuma terbuka. Kayak terbuka, aku hari ini gini udah selesai. Tapi be vulnerable tuh seperti gini. Aku pas lagi desperate, aku bilang sama dia, sayang aku hari ini desperate banget. Aku lakuin hal ini gagal. Aku lakuin ini gagal, aduh sayang hari ini aku kayaknya salah deh, aku marah-marah tadi. Aku kayaknya gak sabaran loh hari ini, gampang banget marah-marah. Jadi ketika kita vulnerable dengan pasangan kita, itu akan menguatkan kalian punya ikatan. Ikatan secara apa? Fisik, emosional, dan juga jiwa. Emosional dan jiwa. Jadi ketika kita terbuka, kalian tuh akan punya namanya chemistry. Teman-teman pasti tahu namanya kok aku sama ini gak ada chemistry ya, karena kalian gak punya keterbukaan. Nah pada saat kita punya keterbukaan, kita mulai bisa men-solve problem ini. Kita mulai ketemu solusi, karena apa? Kita udah tahulah masalah ini, oh kita seperti bagaimana. Gitu. Berarti kan mungkin ini ya, mau meng-highlight ya, bahwa tadi pertanyaannya ini spesifik dalam rumah tangga. Jadi jangan coba-coba kalian aplikasikan pada saat kalian masih pre-dating dan dating. Langsung kayak pas date siap gitu. Ya kan, nah, ini kan tadi konteksnya rumah tangga ya guys ya. Tadi 2 sudah menjadi 1 karena sudah ada yang namanya hubungan. Kita ngomong secara dewasa ada hubungan namanya seksual. Kemarin kita udah belajar juga ya di pertemuan sebelumnya tentang hubungan ini akan menciptakan yang namanya oneness ya. Saya suka harus ini dikasih dikasih apa sih namanya itu? Iya gitulah. Dikasih konteksnya gitu ya. Dikasih konteks. Soalnya kadang-kadang udah jelas sekalipun dilanggar aja gitu. Jadi saya kasih konteks ya tadi ya. Dan aku mungkin mau nambahin karena tadi seperti yang disampaikan tadi ya. Tadi kayaknya Ko Johan ngomongnya Tuhan-Tuhan terus gitu ya. Cek Sufi ngomongnya kayak Tuhan-Tuhan terus. Ya karena sepenting itulah Tuhan dalam hubungan ya. Karena masalah di dalam pernikahan itu nggak sesederhana itu ya. Kompleks, menyangkut keluarga, menyangkut finansial, menyangkut tadi soal keturunan ya kan ya. Bahkan yang mereka berdua cinta Tuhan sekalipun butuh mujizat ya kan. Jadi pernikahan itu butuh banyak mujizat. Jadi perlu dilakukan. Iya. Jadi jangan gini. Berani nikah tapi nggak berani bertanggung jawab, ya. Berani nikah tapi nggak berani berkorban, gitu kan. Karena aku juga pernah baca ya, mendengar, itu salah satu hamba Tuhan yang memberikan konteks ya. Kalian pernah tahu kalau pergi ke hotel, nginep di hotel, pergi di corner yang namanya telur, ya. Siapa di sini suka makan omelet? Telur omelet tahu?
Iya, bukan mata sapi ya. Mata sapi matanya satu, ceplok gitu ya. Enggak, harusnya dua matanya. Oke, sekarang omelet ya. Kalian pergi omelet. Omelet itu terdiri dari biasanya lebih dari 1 telur. Anggaplah pernikahan itu omelet. Terus omeletnya butuh 2 telur. Nah, kalau misalnya 1 telur itu busuk, akan jadi nggak omelet ini bisa dikonsumsi? Nggak bisa. Kalian harus pikir bahwa pacaran, pernikahan itu tuh serentan itu. Kalau misalnya gini, 1 orang nggak rohani, 1 orang rohani, nggak bisa pernikahannya jadi rohani, rohana namanya, atau roh halus kalian, ya kan? Jadi jangan mikir, jadi hasil yang tadi mereka kemukakan ini, itu adalah kehidupan mereka yang memang dua-duanya adalah orang yang cinta Tuhan. Yes. Jangan gini, suamiku aja yang cinta Tuhan atau istriku aja yang cinta Tuhan. Itu gak akan membuat pernikahan kalian seperti omelet yang 1 telurnya busuk. 1 telur busuk aja itu udah baunya gimana gitu. Dan mungkin tambahannya juga, teman-teman tadi dengarkan, maksudnya dalam kondisi mereka berdua nih sudah filter, terus akhirnya yakin kalau pasangannya cinta Tuhan, pas ngejalaninnya ternyata bisa menjauh juga dari Tuhan selama setahun. Bayangin ya, apalagi kalau pasangannya nggak cinta Tuhan, apalagi kalau dua-duanya nggak peduli tentang Tuhan. Paham ya? Iya. Ini yang udah cinta Tuhan aja nih, hal semacam itu tuh masih bisa terjadi. Relationship-nya jadi pusat, Tuhannya jadi di samping. Karena ini seperti kata Titi Puspa. Apa tuh? Jauh banget. Kalau misalnya berdua, hati-hati berdua. Oh, banyak setannya. Enggak, yang orang ketiganya biasanya setan soalnya. Oh iya. Jadi Sama. maksudnya kalau pacaran, pernikahan, mau kita tuh sama-sama kita harus sama-sama aware gitu loh, bahwa ini peperangan gitu loh. Badai iblis yang mau coba, ayolah jatuh dalam dosa lah, ayolah jauh dari Tuhan lah, ayolah cari cuan aja lah. Nanti urusan Tuhan tunggu nanti punya anak baru bawa dia ke penyerahan anak. Gak usah, ya kan? Jadi ibaratnya dalam pernikahan ini sepowerful itu sehingga iblis itu pasti mau coba-coba bikin kita jauh dari Tuhan. Makanya ini bekal yang bagus buat kita untuk belajar. Waktu kita masih single, ya kita harus dalam dengan Tuhan. Seperti tadi Johan bilang ya. Terus waktu kita dapat pasangan, kita juga make sure pasangan kita dalam dengan Tuhan. Walaupun nanti misalkan masuk dalam fase dating, harus jadi keputusan bersama untuk berjalan semakin dalam sama Tuhan. Amin. Itu gak bisa terjadi secara otomatis, perlu ada keputusan secara intentional. Kalian perlu putusin sebelum kalian punya pasangan. Jangan pada saat udah pasangan punya baru kita kayaknya harus lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Justru dari sekarang nih berketetapan, Tuhan baik single maupun udah punya pasangan, I will choose to go deeper with God. Bukan nunggu masalah datang baru aku cari Tuhan. Bukan tunggu mentok baru cari Tuhan buat minta mujizat. Amin. Kalau waktu ini sudah diputuskan dalam hati kalian, hari ini walaupun belum ada pasangan nih, itu yang membuat kalian tuh siap untuk masuk dalam relationship. Oke, kita mungkin akan masuk ke pertanyaan ya. Di sini ada banyak loh pertanyaan. Nanti karena kita tadi banyak pertanyaan yang pastinya tidak bisa terjawab. Mungkin nanti akan ada tuh orang-orang yang fallback dong gitu. Boleh, kami sangat terbuka. Ya, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak terjawab hari ini dan kalian masih penasaran gitu ya, pengen tahu, pengen tanya, boleh ya? Boleh banget, boleh banget. Nanti Dengan pasti senang nambah, hati. setidaknya 10 lah followersnya dan DM-nya. Mana nih? Ini kita pilih ya yang paling menyangkut konteks pacaran mungkin ya yang. ya. Ntar pengen cepat rumah tangga lagi. Yang ini deh. Oke, C, aku mau tanya, aku sekarang punya ya, C Sufi berarti ya. Ya, boleh. Aku sekarang punya hal yang mau aku kejar, tapi sekarang aku lagi dekat lagi dengan orang lama yang udah nggak komunikasi 1 tahun lebih karena miskom. Selama kami komunikasi, aku merasa dia kayak bukan orangnya, tapi kami saling komunikasi lagi untuk memperbaiki yang dulu. Kalau udah merasa kayak gini, apakah masih perlu dilanjut? Apalagi aku sama sekali nggak bisa begitu terbuka cerita apa-apa tentang diriku ke dia. Apalagi soal mimpi yang aku mau kejar, rasanya nggak nyaman. Oke, itu bagus sekali ya pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya kalau pas kita mungkin masa lalunya itu ya. Jadi saat pacaran, saat pendekatan kami udah keterbukaan. Jadi semuanya udah tahu. Jadi masalah mantanku ada berapa, itu Johan tahu, Johan mantannya ada berapa, Johan kasih tahu aku. Terus kayak masa lalu yang pernah dia nakalnya dulunya atau apa gitu, semua udah aku tahu. Jadi emang sebenarnya pacaran dan pendekatan tuh kita udah bahasnya ke masa depan.
gitu. Kita harus terbuka. Kalau kita masih kayak takut-takut nih, aduh kayaknya aku masih belum nyaman deh ngomong sama dia gitu. Berarti kamu coba ngomong sama Tuhan, konfirmasi sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan aku kok masih belum terbuka ya sama dia. Apakah dia benar-benar orang yang bisa dipercaya nggak ya? Gitu. Jadi sebelum itu kita harus tahu gitu loh. Kalau menurut aku, kalau emang belum nyaman terbuka dengan pasangannya dulu, mungkin cerita ke lalu, masa lalu, dia harus lihat itu karakter orang ini nih, dia terbuka juga nggak? Gitu. Kalau dia cuman ya mau terlihat rohani, dia mau terlihat baik-baik, dia nggak jujur, nggak keterbukaan, ya kamu terbuka sama dia, dia juga tutup gitu loh. Gitu. Jadi ini bakal ada muncul masalah lagi ke depannya pasti. Jadi setiap sesuatu yang kayak dia nggak terbuka, nanti dipendam dia, nanti one day kita tahu nih, oh ternyata keburukan dia ini loh, kok aku nggak tahu ya. Gitu. Kalau emang merasa belum nyaman ya cerita ke Tuhan aja dulu, cerita terus atau enggak cerita ke sama teman, mungkin kan teman bisa support, tapi teman kayak Cece atau Koko cerita dulu ke pemimpinnya, kakak rohaninya, cerita, curhat dulu gitu. Ini aku kok masih belum pede ya cerita ke pasangan atau enggak karena apa ya gitu loh. Gitu. Pasti ada kepekaan juga, pasti tahu gitu. Tambahan? Mungkin di lain sisi ya, mungkin pasangan yang, contoh ini kan pertanyaan dari ceweknya. Iya, cewek. Cowok ini perannya apa? Kenapa bisa sampai yang cewek ini mungkin dia kurang bisa terbuka? Mungkin cowok ini kita nggak tahu apakah dia bisa dipercaya. Mungkin dia masih belum bisa memberikan suatu aksi untuk dipercaya oleh pihak ini. Jadi teman-teman melakukan jalan hubungan ini soal dua orang. It takes both untuk mendayung kapal. Kamu nggak akan bisa jalan hubungan kalau cuman kamu sendiri yang goyang kiri. Itu akan kamu putar-putar di tempat. Tahu ya, kapal itu kan dua sisi. Kalau cuma satu yang goyang itu yakin deh 1000% kamu putar-putar dong di tempat. Itu butuh dua orang. Itu butuh berdua untuk mengerjakan cinta itu, kasih itu sendiri gitu loh. Jadi mungkin sementara seperti gini kerjalah mimpimu. Yes. Karena kejar mimpi itu be the best version of yourself. Yes, betul. Kalau dia memang belum, kamu masih doubt dengan dia, ya udah gitu loh. Berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang dia orangnya ya Tuhan bukakanlah jalan, Tuhan kasihlah afirmasi. Tapi kalau memang kamu udah merasa bukan ya gak usah dipaksakan gitu. Ini mungkin ini ya nyambung ya. Karena pertanyaan orang yang berbeda tapi nyambung. Karena tadi katanya kalau mengejar mimpi itu adalah bagian dari be the best version of ourselves kan. Nah, tapi orang yang lain berkata begini, emang sebaiknya sendiri dulu ketika mengejar mimpi. Tapi kadang sebagai wanita independen, rasanya kan pengen banget ada someone yang menemani dan support kita. Jadi gimana caranya ngatasin rasa ingin ditemani atau kayak it will be nice to have someone untuk temenin aku kejar mimpi pada saat menunggu the one dikirim oleh Tuhan. Gimana tuh? Kan pas lagi single tuh pengen gitu, ada yang nemenin gitu. Ada yang dukung, ada yang support ya. Iya, pengalaman mungkin enggak ya? Pengalaman, karena saya memang orangnya goal oriented. Saya benar-benar mengejar mimpi. Tapi ketika kita mengejar mimpi bukan berarti kita nggak bisa menjalin hubungan sama orang kan. Bukan berarti lu fokus mimpi, sampai semua nggak tahu, enggak. Tapi pada saat kamu mengejar mimpi, kamu pasti bisa berdoa sama Tuhan. Pasti Tuhan mungkin datangkan orang tersebut atau kamu berkenalan sama orang itu. Kita sambil jalan, sambil berkenalan sama orang yang udah kita filter. Ingat ya, berkenalan dengan orang yang sudah difilter, bukan asal hembat semuanya. Jadi kamu kejar mimpi boleh. Kalau saya seperti dia, dengan dia kami sering share dreams. Aku sama Sufi setiap hari, setiap malam, aku selalu share, sayang kita berapa tahun ke depan, kita tuh gini loh, hubungan tuh harus punya plan. Kalian harus punya visions, kalian harus punya roadmap. Kalian harus tahu tahun depan apa yang mau kita achieve ya. Kita mau kapan pre-wed ya. Kita kapan mau, nanti kalau nikah kita mau seperti gimana ya. Kira-kira budget yang perlu dikeluarkan berapa? Karena firman Tuhan bilang, orang bangun menara pun harus kalkulasi anggarannya. Kalau enggak, kamu akan dipermalukan gitu loh. Jadi membangun hubungan tuh, kalian harus udah punya plan. Kalian harus, istilahnya kayak tadi pertanyaannya adalah takut lonely. Kamu kan bisa sambil bekerja, sambil mengejar mimpi, sambil mulai filter orang yang bisa kamu ajak dekat. Gak harus kamu kejar mimpi, kamu gak bisa bangun kok. Apalagi cowok ya, bro aku sukses dulu bro, baru saya cari pasangan, karena bolui gak ada yang mau.
itu konteks dunia. Pada saat aku sama dia, aku gak punya apa-apa. Aku bahkan minus. Tanggungan banyak, aku bahkan minus. Tapi dia seorang yang suportif. Dia selalu percaya aku pasti berhasil. Karena aku selalu share dreams dengan dia, dia orang yang begitu yakin dengan aku. Ini firman Tuhan bilang bahwa laki-laki itu punya role, kita harus tahu role. Laki-laki itu role-nya adalah sebagai pelindung dan juga mengasihi, seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Sebagai wanita itu pendukung. Jadi ketika kita tahu role kita nggak akan pusing gitu loh. Nanti aku single sampai tua lah kalau saya nggak kejar mimpi terus. Kalian bisa kejar mimpi, tapi bisa juga kok berkenan dengan orang lain, nggak salah gitu loh. Karena orang yang tepat pasti dia akan respect mimpimu dan dia akan kita kejar sama-sama gitu. Ya. Selagi mimpi tersebut gak buat kamu jauh dari Tuhan. Benar. Itu intinya. Okay. Makanya kita selalu based on Bible. Amen. Kita selalu menjadikan Alkitab itu panduan. Kita kejar mimpi ini apa? Motivasinya biar kau sukses, kau jadi sombong. Motivasinya kamu kejar mimpi apa? Biar kamu bisa dipandang keluarga kamu semakin tinggi. Kita gak dijatuhkan orang. Enggak, itu motivasi yang salah. Makanya kita harus luruskan dulu. Kejar mimpimu ini konteksnya apa? Nah, gitu. Oke, berhubung waktu ya, nanti teman-teman yang mau bertanya, yang udah masuk dan belum sempat ditanyain, boleh langsung DM, ya kan? Iya, boleh DM langsung boleh. Iya, seperti yang disampaikan tadi. Iya. Nah, mungkin tapi gini, untuk penutup ya sebagai closing, apa sih yang Johan dan Sufi mau sampaikan buat teman-teman yang ada di sini? Sebenarnya kami ada beberapa takeaways ya, tapi kami takut kepanjangan, kami mungkin highlight aja. Yang pertama berhubung ketika kita menjalin hubungan, yang terpenting adalah God-centered relationship. Itu udah dijelasin tadi. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenaran, maka semua ditambahkan kepadamu. Matius 6:33. Jadi ketika kita gak akan worry sama dia. Ketika kita punya Tuhan sebagai pedoman, aku gak akan takut dia aneh-aneh. Dan dia gak akan takut aku aneh-aneh karena kita based on Bible. Yes. Aku pasti akan dipercaya dia karena aku pasti gak akan selingkuh. Kita pasti tahu batas kita karena firman Tuhan bilang, janganlah kamu mengotori tempat tidurmu. Fokusku, aku gak boleh merusak kepercayaan ini. Aku harus menjaga diriku. Ketika kita tergoda, seperti Yusuf kita lari. Jadi ketika kita punya Bible, kita tahu bagaimana memproteksi diri kita. Yang kedua, be vulnerable. Terbukalah, ini konteks nikah ya. Kalau sebagai kalian cuma pacaran, kalian terbuka tapi kalian gak boleh sampai hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Tapi kalian mungkin gak boleh sehati sepikir. Sejauh itu aja, gak boleh setubuh. Karena itu udah bukan dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan kamu harus sah dulu, berjanji di hadapan Tuhan, sehidup semati baru kalian boleh merge secara fisik. Sebelum itu gak boleh, itu tidak kudus. Oke? Yang ketiga, to love is to give. Bukan menuntut. Kasih yang sebenarnya itu gak menuntut, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati ya, dia gak akan menuntut. Aku selama berjalan hubungan dengan pasanganku, aku gak pernah menuntut apa-apa. Dia juga gak pernah menuntut apa-apa. Tapi yang kita lakukan, kita memberi. Aku lakuin yang ku bisa. Karena kasih yang sesungguhnya itu, you put another's need above your need. Aku menjadikan apa yang dia butuh apa, aku lakuin, aku penuhin. Aku rela aku gak makan, biar dia makan enak. Itu konteks gampangnya. Jadi mengasihi itu soal memberi. Oke? Yang keempat adalah memiliki visi yang sama kayak aku bilang. Teman-teman, hidup tuh harus punya visi. Amin. Kalian kalau pacaran gak punya visi, aku bilang tuh bentar udah tenggelam. Sebelum kalian pacaran, PDKT, kalian udah share visi dulu. Kalau visi tuh udah gak klop, kalian gak usah harap ada chemistry. Yes. Visi yang sama itu, firman Tuhan bilang, hendaklah kalian sehati, sepikir gitu ya. Jadi itu harus udah ada satu dulu, makanya ada namanya chemistry. Makanya ada namanya kesatuan hati. Kok aku sama dia belum ngomong, aku udah klop nih. Aku tahu kamu pikir apa. Pas ada masa, kita udah tahu nih kita harus bagaimana. Yeah. Karena ada namanya keterbukaan tadi juga. Berarti semuanya nyambung gitu. Yeah. Firman Tuhan itu nyambung semuanya. Gak akan satu-satu, tapi Tuhan tuh udah memberikan kita kisi-kisi. Tuhan udah memberikan kita, kamu sebagai anakku lakukanlah seperti gini. Maka kehidupan kamu tuh akan baik, akan dalam tracknya Tuhan. Amen. Jadi keempat tadi adalah punya visi. Dan juga manifest setiap hari, berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku bersama pasanganku, kami pengen 2 tahun lagi menikah atau 3 tahun. Timeline itu mungkin kita yang tetapin, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Yes. Tapi setidaknya manusia tuh punya roadmap.
Kalian jangan seperti petinju yang pukul udara, nggak tahu mau kemana hubungan ini gitu loh. Jadi pacaran tuh untuk nikah. Nikah untuk apa? Sampai suatu hari nanti kalian berjumpa dengan Tuhan, nggak ada dari salah satu dari kita tuh masuk neraka. Atau dua-dua masuk neraka lebih parah lagi gitu loh. Nah ini nyambung ke yang kelima. Yang tadi itu gini loh. Tuhan tuh suka nama unity. Makanya kenapa kita doa prayer tuh unity. Karena ketika ada unity ada hadirat Tuhan. Amin. Ketika dua orang berkumpul bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan mengabulkan doa dia. Amin. Itulah yang tadi kita katakan kita kesaksian mukjizat Tuhan. Pada saat istriku memiliki PCOS tapi dia bisa hamil. Saya percaya Tuhan tuh hidup, Tuhan kita hidup banget. Yes. Kalian gak usah khawatir, aduh saya pusing nih mau cari pasangan hidup. Tapi kalian percaya deh, just God, get deeper. Amin. Kalau kalian udah punya pasangan, get deeper together. Amin. Sedalam-dalamnya supaya kalian tuh ketika kita punya share the same goals, kita tuh gak asal jalan gitu loh. Yes. Yang kelima, running body. Teman-teman, di Alkitab bilang bahwa tidak baiklah manusia tuh seorang diri saja. Tuhan memberikan Hawa kepada Adam. Ini adalah running body-ku. Aku akan bersama dia sampai Tuhan menjemput. Suka duka dia adalah suka dukaku. Dia sakit adalah sakitku. Dia terluka, aku terluka. Inilah orang yang akan aku bersama-sama sampai Tuhan menjemput. Aku mau bersama dia tuh, kita mempunyai keturunan yang ilahi. Amin. Maka itu aku sama dia harus jaga kehidupan. Jangan sampai ada kutuk dosa di dalam kehidupan kita. Karena kutuk dosa itu ngaruh ke keturunan. Firman Tuhan udah bilang. Jangan sampai ada dosa yang tersimpan. Karena itu akan ngaruh ke keturunan. Maka kita perlu namanya running body. Tuhan kasih kita running body supaya kita tuh bisa sama-sama lari. Hidup ini lomba. Firman Tuhan bilang hidup ini lomba. Ini trial. Hidup sesungguhnya adalah kekalahan nanti. Aku percaya teman-teman kita di sini adalah supaya kita tuh semakin dekat dengan Tuhan. Dan kita tuh mencapai kekalahan. Kehidupan baru selanjutnya. Aku bersama dia, aku pingin bawa dia tuh semakin dalam dengan Tuhan. Karena aku mengasihi dia. Aku mau dia tuh jangan sampai suatu hari dia gak kenal Tuhan, dia masuk neraka. Aku di surga bisa lihat dia di neraka. Seperti Lazarus dan juga orang kaya itu. Yes. Aku gak mau sampai dia tuh, aku ke surga, dia di neraka. Itu akan sakit banget. Sakit banget kalau orang yang aku sayang gak masuk surga. Yeah. Dan lebih sakit lagi kalau kita berdua masuk neraka. Jadi hubungan itu karena kita harus tahu tujuan kita apa. Tujuan kita adalah kerajaan surga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau berdoa buat Johan dan Sufi. Kita diberkati, amin. Yuk kita arahkan tangan kita buat Johan dan Sufi. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini kami bisa mendengarkan cerita Tuhan dalam cerita hidup mereka. Kami percaya Tuhan, waktu mereka berjalan seturut dengan firman Tuhan, menjalani God-centered relationship, ya mereka memang pernah jauh dari Tuhan, tapi itu justru jadi sebuah kesaksian yang otentik dan vulnerable untuk kami juga belajar Tuhan, untuk berketetapan dari sejak kami single. Kalau kami harus punya pasangan yang takut Tuhan, kami harus lebih dulu takut akan Tuhan. Kami harus lebih dulu cinta Tuhan, kami harus punya kerinduan untuk keep going deeper sama Tuhan. Baik waktu kami single, waktu kami pacaran, waktu kami menikah. Tuhan kami bersyukur untuk semua kesaksian hidup yang sudah dibagikan. Dan kami mengarahkan tangan, kami berdoa Tuhan buat Johan, buat Sufi, berkati. Biar keluarga ini lewat berkat Tuhan boleh jadi keluarga ilahi. Boleh jadi godly family, raising godly offspring Tuhan. Melahirkan generasi yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang perkasa di bumi, yang jadi berkat buat banyak orang. Berkati bayi dalam kandungan Tuhan. Biar sungguh Tuhan, benih ilahi Tuhan ada dalam kandungan Sufi Tuhan. Dan kami berdoa dari keturunan mereka Tuhan, mereka boleh melihat nama Tuhan dipermuliakan. Masa depan mereka penuh harapan. Kami percaya Tuhan yang akan menggendong mereka, menyertai mereka sampai putih rambut mereka. Tuhan berkati semua yang mereka butuhkan, semua impian-impian mereka yang sesuai dengan rencana Tuhan. Biar segala yang baik yang Tuhan janjikan, tidak ada yang tidak digenapi, semuanya digenapi di dalam nama Yesus. Lindungi, jagai, berkati Tuhan, biar jadi berkat bagi lebih banyak pasangan-pasangan muda, lagi jadi berkat bagi keluarga besar mereka juga Tuhan, dan juga bagi setiap orang yang mereka jumpai. We release the blessing in Jesus mighty name. Haleluya, sama-sama katakan amin. Thank you so much. Thank you.